kita akan pergi ke mall, Jangan khawatir, kita baik-baik saja. Kami mungkin baru saja bertabrakan dengan kendaraan patroli. Dia sedang mundur di jalan Ford. Dan dia masuk ke dalam rumah. Polisi di Dearborn, Michigan telah melacak sebuah Hyundai Santa Fe Wagon 2023 yang dicuri ke SPBU BP ini. Seorang petugas berhenti tepat di depan kendaraan itu, menghalanginya keluar dan mendekati pengemudi. Duduk. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Pengemudi memasukkan mobil ke gigi mundur dan mencoba keluar. Tapi petugas kedua sekarang sudah memblokir jalannya. 28 prioritas. Ada kendaraan yang mencoba keluar. Ini adalah kendaraan curian. Kami ada di tempat parkir BP. Dia terus mundur. Lalu Oakley dan kemudian Ford. Dan terus mundur lagi. Porta Play. Dan lagi mundur. 4 ke Porta, dia sedang mundur. Dan mundur lagi. Dan mundur lagi. Dan mundur lagi. Sampai dia menabrak mobil patroli. Dan kemudian terus mundur. Langsung keluar dari pom bensin. 28 prioritas. Kami mungkin baru saja bertabrakan dengan kendaraan patroli. Dia mundur di Ford Road, menuju ke timur di Ford Road. Satu pria di dalam kendaraan. Ia sudah naik, sedang berkelahi dengan kendaraan derek. Sekarang ada 3 mobil patroli yang mengejar pengemudi yang melaju mundur ini, yang terus memundurkan mobilnya. 28, dia masih mundur. Kecepatan kami lambat, kendaraan ini rusak parah. Ada petugas di sini, kami akan menyerahkannya kepada mereka. Tidak, kendaraannya rusak parah. Masih mundur, tepat di depan polisi. Pengemudi menerobos lampu merah dengan mundur. I'm here, but FCA masih berjalan mundur di McGraw. Dia sekarang mundur melewati zona konstruksi. 28. Begitu mereka menyusul kita akan serahkan. Dia masih mundur di jalan. Di jalan Ford. Masih mundur di jalan. Kita akan menemukanmu. Pada titik ini, pengemudi sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk berbalik arah. Kurasa kalau ada satu keuntungan dari mengemudi mundur, dia bisa melihat dengan jelas mobil patroli yang mengejarnya. 28. Jika mereka tersedia, kami akan menyerahkannya kepada mereka. Kami masih mengikutinya. Dia masih berjalan mundur. Kita sedang melaju sekitar 30 mil per jam. Tolong berhenti sekarang. Kita sudah di Lawndale. Matikan. Sekarang, berhenti. Long Island. Maaf, bro. Berhenti, tolong berhenti. Kendaraan ini tidak berfungsi. Kami akan pergi. Itu bukan masalah. Sekarang dia dikelilingi dari keempat sisi. Hands up right now, put it in park. Masukkan ke posisi parkir tidak? Masukkan ke posisi parkir? Tidak. Pengemudi tidak menunjukkan minat untuk mematuhi. Matikan mobilnya. Sekarang. Matikan mobilnya. Sekarang. 28. Suruh yang lain jangan gegabah. Kami sudah mengepung kendaraannya. Kami sudah mencoba mengeluarkannya dari kendaraan. Dia belum mematuhi saat ini. Pengemudi meraih dan meneguk minumannya. Boxton. Masih ada yang belum patuh. Angkat tanganmu dan buka pintu pengemudi. Bernie. Hati-hati. Bermi, hati-hati. Dan sepertinya dia akhirnya siap untuk mematuhi. Aku baik-baik saja dengan semua itu. Aku sudah diperbaiki. Keluarkan dia dari mobil dan rebahkan dia di tanah sekarang. Rebahkan dia di tanah sekarang. Tiarap di tanah. 28. Kami akan menahannya. Mobil, lewat sini teman-teman, amankan dia. Mereka memborgol pengemudi itu. Saya hanya gugup. Kamu gugup. Kamu seharusnya bisa berhenti aja. Ini mobil curian di Wayne County. Sekarang malah jadi lebih buruk. Tapi sebelum dia dibawa pergi, si pengemudi dari pedalaman itu punya satu permintaan terakhir. Dan aku harus kerja sekarang. Tidak, sama sekali tidak. Apa sih yang salah? Burger. Kamu baru saja dapat itu. Aku tahu, kamu mencoba makan burgermu saat kamu dikejar polisi. Kalian ketahuan. RJ dari Detroit menghadapi tuduhan melarikan diri dan menghindar, menerima dan menyembunyikan kendaraan bermotor, serta kepemilikan zat terlarang, kurang dari 25 gram. Baiklah, ya orang itu adalah pengemudi yang sangat mahir. Harus diakui, dia memang pantas dipuji. Maksudku, Aku sampai pusing hanya dengan menontonnya. Benar kan?
Maksudku, fakta bahwa orang itu bisa menyetir sejauh itu dengan mundur. Salah satu dari kalian tadi bilang itu lebih baik daripada beberapa orang yang kita kenal. Maju. Jalankan. Nih, tidak ada nama. Tidak ada nama yang akan disebutkan di sini. Benar. Ini dari Ypsilanti, Michigan. Seorang pria masuk ke sebuah bar jus lokal di sana. Tapi alih-alih memesan smoothie, dia memerintahkan pegawai untuk menyerahkan semua uang di kasir. Pegawainya menyerahkan uang secepat yang dia bisa, tapi rupanya itu masih belum cukup cepat. Dia mulai tidak sabar dan mulai mengambil uangnya sendiri. Tapi sepertinya nasib pria ini akan segera berubah dengan sangat cepat. Taruh kembali. Orang baik hati itu mencoba menghentikannya tanpa menyadari bahwa pria itu bersenjata. Taruh kembali. Taruh uangnya kembali. Taruh kembali. Ayo, baik. Baiklah, letakkan kembali. Tersangka mencoba melarikan diri ke arah pintu. Jangan pukul aku, bro. Jangan lakukan itu, bro. Ini, aku akan letakkan kembali. Kau tahu? Senjatanya jatuh ke lantai. Baiklah, Aku bersamamu. lalu sisa pistol itu jatuh ke lantai. Tersangka mencoba melarikan diri. Lalu pegawai itu mengunci pintu. Baiklah. Baiklah, Akan saya kembalikan. uangnya jatuh ke lantai. Lalu tersangkanya juga jatuh ke lantai. Tanpa uang tunai dan tanpa senjata, calon pencuri itu bangkit dari lantai dan keluar dari toko dengan tangan kosong. Sekarang kita ditemani oleh penolong itu, Ali Hadma. Ternyata Anda sebenarnya bekerja di sebelah dan manajernya menelpon Anda saat mereka sedang dirampok. Ya, ponsel saya berdering. Dan saya bilang, hei, ada apa? Dia bilang, kesini. Jadi perlu diingat, saya tidak mendapat peringatan seperti dia punya senjata atau apapun. Jadi saya masuk ke Farjus sambil berpikir, oke, mungkin mereka butuh bantuan. Tapi ketika saya melihat perampok itu mengambil uang tepat di depan mata saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan saya. Ini tidak mungkin nyata. Kapan Anda sadar kalau dia punya senjata? Ketika saya mendekatinya dan dia bilang, saya punya senjata. Saat itulah saya mulai menyerang pria itu, mencoba merebut senjatanya. Karena Anda bisa lihat di video bahwa dia menurunkan senjatanya. Dia berusaha kabur. Saya berusaha merebut senjata itu darinya. Saya akan mengembalikannya. Kapan Anda menyadari bahwa senjatanya palsu? Saat saya mengambilnya, saya langsung melemparkannya. Dan senjata itu jatuh ke lantai lalu pecah. Dan senjata itu pecah. Senjata asli biasanya tidak pecah saat jatuh ke lantai, bukan? Iya, itu pecah. Lalu, apa yang terjadi? Saya mencoba mengangkatnya dan meletakkannya di lantai. Lalu, saya menurunkannya dan menaruh lutut saya di dadanya. Disitulah saya bilang padanya, kamu bisa pergi sekarang. Wah, sekarang bagaimana keadaan karyawannya? Dia manajernya kan? Iya, dia manajernya. Kami seperti keluarga. Fardar Jus, mereka seperti keluarga. Jadi saya kenal semua pemiliknya. Saya kenal para perempuan di sana. Saya seperti kakak laki-laki mereka. Dan bagaimana keadaannya? Saya bayangkan dia masih agak shock. Ya, begitulah dia memanggil saya setiap hari. Kamu kerja, kamu datang. Saya bilang, ya, saya sedang kerja. Jadi sekarang kamu punya pekerjaan kedua sebagai pengawal pribadinya kan? Iya. Iya. Untuk tersangka, Baraj Lamar Scott, dia ditangkap sekitar 1 jam setelah meninggalkan toko dan didakwa dengan perampokan bersenjata. Sidang pengadilan berikutnya akan berlangsung pada 13 Maret. Orang itu kelihatannya orang baik, tentu saja. Orang Samaria yang baik kan? Iya. Tetangga sebelah bisa langsung menelpon dia dan bilang, bro, kesini dong. Dia langsung datang. Boom, dia langsung lari. Iya, itu orangnya, di situ. Namanya cukup bagus. Iya. Iya. Andai saja kita semua punya tetangga seperti itu. Iya, benar. Kali ini kita akan ke Livingston County, Michigan. Menurut polisi, pengemudi itu melarikan diri saat diberhentikan, lalu meninggalkan mobilnya, membobol rumah seorang wanita, dan menuntut agar dia menyerahkan kunci mobilnya atau dia akan membunuhnya. Berikut yang terjadi selanjutnya. 36, kamu adalah unit MSP ke arah timur menuju desa. Seorang deputi Kabupaten Livingston sedang berusaha mengejar sebuah pickup GMC Sierra yang baru saja dicuri dengan podongan senjata api. Di depan, seorang petugas bersiap menebarkan alat pengempis ban.
Sepertinya ban di sisi pengemudi kena. Masih menuju ke timur. Ini ada 2 stop stick. Dia. Sekarang bergerak ke kiri dan kanan, banyak kempes, mendekati jalan dengan kecepatan tinggi. 110 mil per jam dengan 2 ban kempes. Mulai keluar acceptable dan hentikan. Menuju Jalan Highland. Through Highland. Kecepatan 60, masih di jalur belok, acceptable. Sepertinya kedua ban itu sekarang benar-benar mulai hancur. Ban depan sisi pengemudi sudah habis. Kecepatan 80, Crestwood. Dia sudah masuk, kita akan melihatnya. Dia masuk ke, dia melawan arus lalu lintas, jalur kiri. Sepertinya sisa karet di ban kempes satunya sekarang sudah berserakan di jalan. Dan sekarang dia berjalan di atas 2 velg. Oke, masuk ke pusat kota Halifax. Semua mobil di Rainy Main. Jalur aman, melewati lantai utama, kecepatan 45. 36, aku ambil alih mobil terdepan. Kamu melewati jalan nasional, kecepatan 380. Wakil Sheriff melewati polisi negara bagian dan sekarang memimpin pengejaran. Mendekati lalu lintas dengan kecepatan lambat, setuju di 50. 14, 15, 30. 370 mil per jam. Ya kemudian hampir menyerempet sebuah truk trailer. 15 dan kemudian hampir menyerempet sebuah trailer bak datar. 336 kita mulai melawan arus lalu lintas. Wakil Sheriff bersiap melakukan manuver PIT. Lalu pengemudi berpindah ke lajur paling kanan. Lajur paling kanan. Yang tidak bisa Anda dapatkan di jalan tol. Benar. Keluar dari mobil. Seorang petugas dengan cepat membawa 2 remaja di dalam mobil itu ke tempat aman. Saat polisi tiba di lokasi, mereka sekarang telah mengepung pengemudi dengan todongan senjata. Mereka menyetrum pengemudi itu dengan alat kejut listrik. Hingga akhirnya dia berhasil ditangkap. Ada beberapa dari kalian di radio utama. Ini lalu lintas umum, semuanya aman. Yang satu ini akan membawa kita ke Fenton, Michigan. Seorang ibu di sana menelpon polisi setelah putranya yang berusia 47 tahun menolak mengembalikan mobilnya yang ia pinjamkan untuk bekerja. Sayangnya putranya yang lain telah memasang AirTag di kendaraan itu. Jadi polisi bisa dengan cepat melacak kendaraan tersebut. Berikut yang terjadi selanjutnya. Seorang petugas polisi Fenton, Michigan, baru saja melihat Ford Focus 2016 yang dicuri ini. Sofia 55 per jam, cheers. Cheers. Sekarang setidaknya ada 4 mobil patroli yang ikut dalam pengejaran. Sepertinya pengemudi akan keluar dari jalan tol. Sofia 55, kami ambil jalan keluar. Unit 59 itu jalan keluar. Sosial 55, sepertinya kita akan menuju ke barat. Baik, tim saya siap. Kami akan segera sampai di rumahmu di sebelah kanan. Tidak melihat 45, dia melambat. Sepertinya dia kehabisan bahan bakar di lalu lintas. Kita masuk lalu lintas yang berlawanan arah 688, kamu bebas untuk mengarahkan. Di depan, tepat setelah Subaru yang terparkir itu, seorang petugas sudah menunggu dengan paku penghalang. Pengemudi menghindari paku penghalang dan menabrak Subaru itu. Kita kena paku penghalang ke sini. Dan sekarang Subaru itu ikut dalam pengejaran. Baiklah. 60 mil per jam. 60 miles an hour. Sekarang ada setidaknya setengah lusin mobil patroli yang mengikuti pengemudi yang menyeret bumper di sepanjang jalan tanah. Kita di Crestwood.
Lihat apakah saya bisa mencoba menembaknya masuk. Di depan ada rambu berhenti, tapi pengemudinya mengabaikannya. RPI, PR, kita harus segera bergerak. Lepaskan tangan dari jendela. Lepaskan tangan dari jendela sialan itu. Sekarang, di tanganmu yang sialan itu. Aku tidak peduli. Ayo maju. Angkat tangan. Tiara Pitana. Pengemudi dikeluarkan dari mobilnya. Saya polisi. Halo, ada polisi. Kamu ditangkap karena melarikan diri dan menjarah. Sementara itu, Periksa mereka. beberapa petugas segera memeriksa kondisi pria di dalam mobil pickup itu. Baiklah, Seorang petugas memecahkan jendela. Dan kemudian dengan pisau ini menangani kantung udara. Kau baik-baik saja, kawan. Baik, kami akan segera mengeluarkanmu dari sana, oke? Syukurlah pengemudinya tidak terluka parah. Lakukan semuanya dengan pelan-pelan ya. Kita akan keluar dari sini. Biar saya singkirkan kaca ini dulu, oke? Ambilkan ponsel saya. Saya sedang dalam perjalanan untuk bermain golf. Meskipun sepertinya pegolf ini sekarang harus menunda waktu T-nya sedikit. Kamu hampir sampai. Tinggal 2 inci lagi dari tanah. Astaga. Dua-dua saya sudah mengeluarkan pengemudi lain dari kendaraan. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Biar saya panggil tim medis darurat dulu. Jeremy Nelson sekarang menghadapi beberapa tuduhan, termasuk melarikan diri, menghindar, dan menyembunyikan kendaraan curian. Dia tetap ditahan di penjara dengan jaminan $100.000. Untungnya, pengemudi truk pickup hanya mengalami beberapa luka ringan. Baiklah. Nikmati lebih banyak momen terbaik dari OP Live dan berlangganan Reels Plus dengan uji coba gratis selama 7 hari, serta saksikan momen-momen seperti ini secara langsung sebelum menjadi viral. Anita Cowell dari Berkeley, Michigan, sedang duduk di sofa ketika tiba-tiba dia mendengar suara benturan yang sangat keras. Nah, inilah yang terjadi sebelumnya. 460 River Drive. Polisi di Berkeley, Michigan sedang melacak seorang pengemudi yang ternyata dicari karena beberapa surat perintah penangkapan atas tindak pidana berat. Southfield, 3 Utara Sam Thomas. Dia melarikan diri. Dan dia pun melaju. Menuju selatan, Coolidge, ke arah selatan menuju 12 Mile. Dodge Journey ini sekarang melaju lebih dari 2 kali batas kecepatan. Menuju selatan ke pusat kota Danau Erie, terjebak macet. Kecepatan bisa sampai 70. Stuck in traffic, speed of 70. Dengan lalu lintas di depan. Dia akan kembali ke arah utara. Dia memutar lewat Eddie's Gourmet Restaurant and Bar. Menuju timur di Lincoln, kecepatan 40. Menuju timur di Lincoln. Kecepatan 60 masih menuju timur. Menuju timur di Lincoln, kecepatan 50. Dia melewati prasekolah dan menerobos rambu berhenti. Sekarang melintasi area pemukiman. Apakah ini pelanggaran lalu lintas ketiga baginya? Tadi sepertinya dia punya surat penangkapan. Ini benar-benar mulai menjadi berbahaya. Dia hampir membuat sebuah mobil keluar dari jalan. Butuh bantuan untuk menenangkan diri. Dan kemudian menerobos rambu berhenti. Die Huntington Woods. Kecepatan 45. Dia menerobos tanda berhenti lagi. Menuju utara, Casey. Mau kita anggap ini pembuntutan saja? Dan kemudian menerobos 1 rambu berhenti lagi. Menuju utara dan Berkeley. Menuju utara dan Berkeley. Dan 1 lagi, rambu berhenti. Kita sudah sampai 11 mil, tolong. Tidak, bukan. Dan 1 lagi. Saya sudah dapat nomornya, saya akan ke sana. Dia belok kanan di rambu berhenti berikutnya. Dan pada petugas masih tepat di belakangnya. Dia menerobos rambu berhenti lagi. Dan 1 lagi. Dan dia masuk ke dalam rumah. Dia sudah masuk ke dalam rumah. Dan dia keluar dari mobil. Ada satu yang lari ke arah timur di east. Benar, dan Petugas itu. pergi. Saya di New 211 tidak. Mobil patroli melaju melewati petugas. Oke, saya hampir tidak bisa mendengar Anda. Saya dengar arah selatan dan lebih dari 12 mil. Dan mengejar tersangka. Berhenti.
yang pada titik ini mulai kehabisan tenaga. Tersangka berbalik arah ke arah yang lain. Petugas sudah menunggunya di sana. Tersangka diborgol. Itu bodoh, kamu bawa senjata, bagaimana dengan jaketnya? Dan sekarang tentang rumah itu. Kita harus periksa rumah itu, teman-teman. Ternyata mobil itu hampir saja menabrak wanita yang sedang duduk di sofanya hanya berjarak sekitar 1 meter. Sopirnya Brian Martin yang berusia 31 tahun didakwa kemarin atas tuduhan melarikan diri dan menghindar, melawan dan atau menghalangi, serta kepemilikan kokain. Wow, 1 meter. Hanya 1 meter. Apa yang awalnya merupakan laporan pencurian di sebuah toko Target lokal berubah menjadi pengejaran yang berbahaya. Kena sasaran. Kemungkinan pencurian di toko. Satu tersangka adalah pria kulit hitam, sekitar usia 45-50 tahun, mengenakan topi baseball hitam dan kacamata hitam. Baik, pria tersebut baru saja keluar dari pintu dengan barang-barang yang tidak ia bayar. Saat tersangka menuju mobilnya, seorang petugas polisi Farmington Hills segera menuju ke lokasi kejadian. Masuk ke sedan Chrysler abu-abu 4 pintu. Menuju ke utara di area parkir. Menuju ke utara, 9 mil. Tidak ada plat nomor pada kendaraan tersebut. Itu dia, Chrysler abu-abu di sebelah kanan. Sekitar 23 Scott. Saya akan masuk ke area parkir sekarang. Pria kulit hitam memakai kacamata hitam, topi, penumpang wanita. Tersangka hampir menabrak petugas dan langsung kabur. 523, kamu telah diidentifikasi sebagai kendaraan tersebut. Penumpang wanita. Kita akan menuju ke utara ke tempat parkir. Dia mencoba melarikan diri, lalu menabrak bagian belakang mobil lain. Petugas mencoba memblokirnya. Saya tadi mencoba melakukan manuver pit terhadapnya. Kamu bisa lihat itu di mobilnya. Oke, kamu mencoba melakukan PIT terhadapnya dan dia menabrak mobil lain. Lalu mobil di depan pergi dan tersangka langsung kabur. Sekarang dia mengemudi di sisi jalan yang salah, 70 mil per jam. Lalu lintas, saya kira kecepatannya lebih dari 78 mil per jam. Di depan, lalu lintas semakin padat. Benar, lalu lintas padat. Benar, ban belakang mulai mengeluarkan asap. Ada percikan api di sisi kanan. Mendekati lampu lalu lintas. Sekarang sudah tidak ada lagi ruang untuk berkendara di sisi jalan yang salah. Jadi sekarang dia hanya mengemudi di tengah jalan. Kami salah arah ke selatan di Beach Stairway. Kami di jalan. Maaf. Sepertinya dia kehilangan beberapa bagian mobilnya. Roda belakang kanan mengeluarkan asap. Arah selatan di jalan B menjauh dari 9 Mile. Beberapa mil, mobil dan kendaraan mulai terlepas. Sekarang dia melewati zona konstruksi. Dan maksud saya benar-benar melewati zona konstruksi. Kecepatannya 30 mil per jam di zona konstruksi. Mencoba menghindari kemacetan ini. Oke, mencoba menghindari zona konstruksi. Masih butuh telepon, aku baru saja berhenti di perhentian. Aku meraih sampai ke tunggul itu. Oke, masih mudah untuk dieja. Dia menerobos lampu merah dan hampir menabrak. Dia menerobos lampu merah lagi dan hampir menabrak lagi. Berita di telepon. Dia melaju dengan kecepatan 50 mil per jam. Tuan Johnson, pergilah dari sini selagi hari masih terang. Itu akan tetap berjalan. Petugas itu bergerak untuk melakukan PIT. Pitnya berhasil. Dan dia menabrak mobil lain.
Tersangka melarikan diri. Sebenarnya lebih seperti lari cepat. Petugas dengan cepat mengejar tersangka dan melakukan penangkapan. Dan aku akan berhenti ke kota. Itu bodoh. Itu bodoh. Aku harus berhenti. Ini baru mundur sekarang. Akan berhenti. Aku harus melakukan sesuatu. Kamu benar, itu memang agak bodoh. Dan meskipun dia sudah meminta maaf dengan tulus, Frankie Burton, 57 tahun, dari Oak Park, Michigan, sekarang menghadapi beberapa tuduhan kejahatan, termasuk melarikan diri dan menghindar, penyerangan dengan senjata mematikan, dan pencurian di toko. Tingkat pertama, serta tuduhan kepemilikan atas kokain jenis crack yang mereka temukan di dalam saku jaketnya. Pengejaran itu sangat menakutkan. Luar biasa tidak ada yang terluka parah. Dan kepala, Anda sudah membicarakan hal ini. Bagaimana Anda berencana untuk melakukan intervensi dalam pemeriksaan lalu lintas? Ya, maksud saya untuk hal seperti itu, penegak hukum memang sudah dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Anda tahu perubahan jalur yang tiba-tiba dan cepat, berhenti mendadak, dan hal-hal seperti itu. Jadi kami memang dilatih untuk melakukan pengejaran, tapi untuk intervensi dan menghentikan kendaraan itu, itulah sebabnya saat ini instansi kami sedang mempersiapkan diri untuk mulai melakukan teknik pit pada kendaraan, agar kami bisa menghentikannya dengan aman tanpa harus terus-menerus mengejar. Karena situasi seperti itu bisa saja menyebabkan seseorang terbunuh. Itu sangat ceroboh, maksud saya. Ini jam 6.25, teman-teman. Sekarang jam 3.10 pagi, dan seorang petugas polisi Ferndale, Michigan, baru saja memberhentikan Jeep Wrangler ini karena melaju lebih dari 30 mil per jam di atas batas kecepatan. Bagaimana kabarmu malam ini? Petugas Yoli, kamu tahu kenapa saya menghentikanmu? Mungkin karena saya tadi tergelincir di belakang sana, dan penggerak 4 roda saya bermasalah. Oke? Ya, kamu tadi tergelincir di belakang sana, lalu alasan kamu ngebut itu apa? Tidak ada alasan, sama sekali. Tidak ada apa-apa di mobil yang perlu aku khawatirkan. Oke, tunggu sebentar ya. Saat dia memeriksa SIM pria itu, petugas kedua tiba di lokasi. Nomor operasi ini tidak terdaftar atas namanya. Jose Andrus Martinez. Apakah itu orang yang berbeda? Dia benar-benar berbeda. Ternyata pengemudi itu memiliki SIM palsu, plat nomor palsu, dan kartu asuransi palsu. Ini palsu. Begitulah rasanya saat saya memegangnya. Petugas sekarang memutuskan untuk memeriksa nomor rangka, VIN, untuk melihat apakah itu juga palsu. Saya akan membuka pintu sebentar supaya saya bisa melihat nomor rangkanya. Di sana tidak ada. Seharusnya ada di sini, di bagian dalam pintu. Seharusnya ada di sini, di tempat yang seharusnya. Benar. Satu-satunya tempat lain untuk nomor rangka adalah di bawah, di bagian pelindung sasis. Tapi saya tidak akan masuk ke bawah sekarang. Kita akan cari tahu sebentar lagi di sini. Benar. Sepertinya nomor rangka sengaja dihilangkan. Nomor rangka di pintu bagian dalam sudah dilepas. Jadi masih ada. Saya tidak tahu apakah ini hasil curian, tapi nomor itu tidak ada di sana. Kedua petugas mendekati jeep itu. Saya akan menghentikan tugas itu supaya dia bisa menemukan van-nya, lalu memutar van itu. Kamu tahu di mana lagi nomor VIN mungkin ada di sini kan? Tidak. Itu saja? Mungkin. Oke. Baiklah, kamu harus mematikan mobilnya. Tolong matikan mobilnya sebentar, bro. Jadi, bisakah kamu melepas sabuk pengamanmu untuk saya? Ya, lepas saja. Saya siap keluar. Jangan kabur. Jangan kabur, jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Pengemudi pergi dengan petugas yang sekarang berada di dalam kendaraan. Berhenti, berhenti, berhenti. Keluar dari sini, bro. Petugas dan sopir sedang berebut kendali setir. Kita akan tabrakan. Kita akan tabrakan. Bro, oke tenang, berhenti. Kita akan tabrakan. Kita akan tabrakan. Kita akan tabrakan, berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Kita akan tabrakan. Petugas lainnya menyusulnya dan mengepung jeepnya. Tenang, tenang, oke. Tenang bro, tenang, berhenti, tenang. Pegang dia, pegang dia. Dan sekarang kedua petugas itu sedang berebut kendali atas kendaraan tersebut. Dengar baik-baik. Dengar, tenang, dengar. Harus pergi. Kamu akan disetrum. Tenang, tenang. Kamu akan disetrum bro, tenang. Kamu harus berhenti bro. Oke. Oke, tenang, tenang. Dengar, lepaskan. Angkat kaki dari pedal gas. Keluar dari mobil. Kamu akan kena strom sekarang juga. Hei, aku kena strom. Keluar bro, keluar dari mobil. Berbaring di tanah, berbaring di tanah. Sekarang. Akhirnya, mereka berhasil mengeluarkan pengemudi dan menahannya. Ya, kau hampir saja membunuhku. Untuk apa, bro? Untuk apa? Kau boleh saja takut. Kau pikir aku tidak takut kehilangan nyawaku?
Satu orang sudah diamankan. Kau akan dibawa ke kantor polisi. Donald Brazel berusia 25 tahun didakwa dengan 2 tuduhan melawan dan menghalangi polisi serta pelarian dan pengelakan tingkat 4. Petugas yang tertabrak jeep dirawat di rumah sakit karena luka ringan dan sekarang sudah kembali bertugas. Ngomong-ngomong, jeep itu sebenarnya sudah dicuri sejak bulan Desember. Wah, itu benar-benar sulit untuk ditonton. Polisi di Wyandotte, Michigan sedang mengejar seorang pengemudi yang dicari atas 15 surat perintah penangkapan, termasuk pembobolan, penyerangan dengan senjata mematikan, dan pencekikan. Tetap letakkan tangan Anda di kursi. Teman-teman, pertahankan kecepatan 40. Masih menuju utara di jalan 40. Dia telah membuat polisi mengejarnya melintasi 4 kota dan sekarang sedang menuju langsung ke pusat kota Detroit. Timur 404. Timur laut melewati jembatan. Dia menutupnya. Terus bergerak. Tiba-tiba tersangka kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik. Ia kecelakaan. Mobilnya terbakar. Kami akan ke sana dan waspada terhadap kendaraan yang terbakar. Segera ambil. Alat pemadam. Alat pemadam kebakaran, 3 baris, tambahan, ambil alat pemadam kebakaran. Apa? Yang tadinya pengejaran, sekarang menjadi penyelamatan. Seorang petugas memecahkan jendela, tapi api terlalu besar. Pengemudi itu tidak sadarkan diri, dan api dengan cepat menyebar ke arahnya. Pintu depan masih tidak bisa dibuka. Mereka mencoba memecahkan kaca jendela di sisi pengemudi. Keluarkan dia dari mobil. Sekarang tarik dia lewat belakang. Baringkan dia sepenuhnya. Mesinnya bisa meledak kapan saja. Bu, bisa buka, Bu. Tapi dulu sapinya. Mereka harus segera mengeluarkannya sekarang. Coba lewat sini. Tahan dulu. Kamu tidak bisa menarik pegangan itu. Tidak. Mereka mencoba menarik sopir keluar melalui jendela belakang. Kamu berhasil menarik seperti itu. Sini, putar. Ayo. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkannya. Angkat dia, dan tepat pada waktunya. Siap, baiklah. Tetap sadar, bro. Kamu baik-baik saja. Luar biasa, tersangkanya tampaknya baik-baik saja. Sedangkan untuk mobilnya, tidak seberuntung itu. Baiklah, saya sudah memberitahu Anda. Anda harus memberitahu saya nama Anda. Anda harus jujur tentang itu. Nama Anda tidak muncul di sistem. Apakah Anda pernah berurusan dengan polisi sebelumnya? Tidak. Kamu sudah Saya tidak pernah punya. kontak dengan polisi. Ada masalah juga beberapa minggu yang lalu. Kami diberhentikan polisi. Polisi Muskegon Heights kesulitan mengidentifikasi penumpang ini yang ditemukan sedang parkir di luar sebuah gym yang terbengkalai. Dia sudah tahu berapa lama hukumannya. Seorang pengemudi yang parkir di dekat situ mulai melakukan siaran langsung insiden tersebut dengan ponselnya, tepat saat para petugas mengetahui identitas penumpang itu. Ya, dia ditahan. Sekarang dia sedang ditangkap. Tapi itu tasnya di atas kap mobil. Mereka pergi mengambil alat pemindai sidik jari. Tolong berbalik badan untuk saya. Ternyata penumpangnya punya surat penangkapan. Oke, saya sudah bilang, kalau kamu berbohong, kamu juga akan masuk penjara, kan? Oke, tolong tetap letakkan tanganmu di belakang. Akhirnya, mereka memborgol dia. Silakan masuk ke dalam mobil. Dan memasukkan dia ke dalam mobil patroli. Hei, bisa tolong kecilkan pemanasnya? Di sini panas sekali. Petugas itu menurunkan jendela dan membiarkan udara masuk. Terima kasih. Sementara itu, saat mobil mulai dingin, para petugas memeriksa tasnya. Lily. Oke, itu hanya pura-pura. Kemungkinan besar. Dan kemudian mulai menggeledah truk temannya. Tersangkanya pasti benar-benar kepanasan, karena sekarang dia mengeluarkan seluruh kepalanya dari jendela. Sebenarnya, sepertinya dia sedang mencoba menarik perhatian temannya. Jangan kasih tahu dia apa-apa. Jangan bilang apa-apa. Siap. Ini keras banget. Dia mengeluarkan satu kakinya keluar jendela. Lalu yang satunya lagi. Siap, biar aku lihat. Dan dia pun pergi. Aku akan hajar dia habis-habisan. Lihat. Lihat. Kalian semua lihat sendiri secara langsung. Ini siaran langsung.
Petugas itu kembali untuk memeriksa tersangka yang tampaknya menghilang begitu saja. Apa kamu bercanda, bro? Ya, dia mungkin merekam semuanya di video. Dia nggak kasih aku peringatan sama sekali, bro. Aku nggak bisa. Sekarang, mari kita lompat ke 3 hari kemudian. Bisa kamu lihat jendelanya? Petugas mendapat informasi bahwa tersangka yang melarikan diri sekarang bersembunyi di dalam rumah kosong ini. Departemen Kepolisian King Heights. Mereka memasuki rumah itu. Departemen Kepolisian King Heights, lebih baik keluar. Kami akan masuk. Tunjukkan tangan Anda. Dan mulai melakukan pencarian. Departemen Kepolisian King Heights. Dan itu dia. Berdiri. Terima kasih, oke. Berdiri, tidak mau. Aku tidak punya apa-apa. Menghadap ke dinding. Aku tidak punya apa-apa di... Menghadap ke dinding. Aku tidak punya apa-apa padaku. Kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa lihat dia masih memakai salah satu borgol yang sama dari penangkapan sebelumnya. 713, ada satu yang datang. Bisa saya minta satu? Tolong, saya punya satu. Pusat, apakah Anda ingin memanggil kota sebagai 903? Mungkin jika kamu belum lari dari kami, aku bisa bekerja sama denganmu. Kali ini, mereka tidak mau ambil risiko apapun. Maksudku, semua orang sekarang tahu siapa kamu. Kamu cukup terkenal. Dia dibawa ke mobil patroli yang sudah menunggu. Itu ada di sana. Dan kali ini, aku pastikan jendelanya tetap tertutup. Kendra Ani, 38 tahun, didakwa melarikan diri dari penahanan yang sah, perusakan dengan sengaja terhadap properti polisi, dan pembobolan rumah tingkat 3. Bisakah kita setidaknya mengakui bahwa itu tadi cukup mengesankan? Hei, seperempat ya. Benar. Untuk keluar dari jendela itu. Kiwa, kami tadi bilang aku bakal jatuh tersungkur. Iya, aku jatuh menelungkup. Tengkorakku retak, semuanya berantakan. Aku tergeletak di trotoar, ditertawakan orang. Rasanya buruk banget waktu kamu menuju bagian belakang mobil patroli. Ya, itu mimpi buruk. Baiklah, siapa yang lagi ngerjain kita? Benar. Dia sudah pergi. Baiklah, William di sini. Kita akan melaju dengan kecepatan 70 mil per jam. Kita menuju ke timur, menuju Park THRD. Tidak ada plat nomor. Seorang petugas polisi Huron sedang mengejar seorang pengemudi yang menelpon 911 dan mengancam akan menembak petugas. Dan mereka yakin ada beberapa senjata di dalam mobil itu. Kalian memanggil unit anjing pelacak untuk itu? Oke, kita akan melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudi menginjak rem dengan keras. Tom berbelok. Petugas itu mengejar kembali. Tidak. Tidak ada plat nomor. Jendela penumpang rusak. Ada yang bisa saya bantu? Jalan. Silakan pilih sesuatu untuk dirimu sendiri. Aku tidak bisa. Mereka sedang memancing kita sekarang. Dia melambat dengan lampu hasard menyala. Aku hanya menepi. Begitu aku mendekat, dia langsung tancap gas. Dia baru saja belok ke barat di Ash. Pengemudi berbelok ke jalan kecil dan petugas mengikuti. Baik, dia menemui jalan buntu. Kita akan lewat mile dan berhenti di rumah Andrew O, tepat di sebelah toko pelikan. Petugas berhenti tepat di belakangnya. Dan dia pergi. Halaman belakang. Kita sampai di akhir. Ayo. Para petugas langsung keluar. Keluar dari mobil! Keluar dari mobil! Keluar dari mobil! Dan dia langsung tancap gas. Saya tidak melihat apapun di Ash. Dia baru saja melewati halaman rumah. Kami melaju ke arah barat di Ash menuju Clark, lalu North Clark. Mereka berhasil menyusul kendaraan itu. Meskipun begitu, dengan semua lumpur di kaca depan, kamu tidak bisa terlalu yakin. Ya, itu dia. Sepertinya dia berbelok ke tempat pembuangan sampah. Dan ya, sepertinya dia akan berbelok ke tempat pembuangan sampah. Kita juga akan berbelok ke tempat pembuangan sampah. Sebagai catatan, ini bukan tempat pembuangan sampah biasa. Di belakang sini, dia naik ke bukit di belakang sini. Tapi mungkin ini adalah tempat pembuangan sampah terbesar di seluruh negara bagian Michigan.
Sekitar 6 petugas sekarang mengikuti dia naik ke gunung sampah ini. Yang, omong-omong, adalah titik tertinggi di seluruh kabupaten ini. Kita menuju ke kanan. Kita di 60. Bersiap dan ambil. Aku tidak akan. Keluar ke mobil, kita pergi. Akan kembali. Hujan semua. Kita pergi. Tetap siaga dan menjemputmu. Akhirnya, mereka mencapai puncak. Tapi alih-alih keluar untuk menikmati pemandangan, dia malah berbalik. Hampir menabrak anjing polisi. Hampir menabrak anjing polisi dan mulai menuruni gunung sampah itu. Sekarang dia kembali secepat mungkin menuju base camp. Di sini, hati-hati, dia mencoba menabrak kita. Keluar lagi dari gerbang. Keluar lagi dari gerbang. Hancurkan gerbangnya. Dia menginjak gas, kabur menuju pintu keluar. Mereka sudah memblokirnya. Mereka sudah memblokirnya. Tidak ada tempat lagi untuknya pergi. Dan dia berhenti. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar. Keluar dari mobil. Dia menolak membuka kunci pintu. Pintu, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Keluar. Keluar dari mobil. Keluar. Dia menolak. Untuk membuka kunci pintu. Pergi sekarang juga. Mereka memecahkan jendela belakang. Angkat tanganmu sekarang juga. Tidak. Pengemudi disetrum dan segera dikeluarkan dari mobil. Lihat ke sana, awasi petugas, perhatikan senjata. Awasi petugas, perhatikan senjata. Mereka memborgolnya. Banyak senjata api. Periksa dia, siapa tahu membawa senjata. 14 orang di ruang bus ini. Dan akhirnya dia dibantu untuk berdiri. Sopirnya, Stacy Sears yang berusia 54 tahun, sekarang menghadapi tuduhan melarikan diri, membawa senjata tersembunyi, mengemudi secara ceroboh, dan penyalahgunaan layanan telepon darurat. Sekarang, perhatikan yang satu ini. Mereka benar-benar menemukan 9 senjata api di dalam mobilnya. Wow, penyalahgunaan layanan telepon? Dia terus-menerus menelpon 911. Oke. Aku sering. Ya, beberapa kali. Oke. Sebelum pengejaran. Benar, oke. Ya. Jangan menyalahgunakan 911. Ya, tidak ya. Ya, itu sepertinya masalah terkecil dari semua masalahnya. Ya, ya. Ya. Ya, silakan letakkan tanganmu di setir, ya. Silakan letakkan tanganmu di setir, ya. Seorang polisi negara bagian Kentucky baru saja memberhentikan truk Dodge Ram ini saat pemeriksaan lalu lintas. Ada apa? Kamu perlu menunggu sopirmu. Sabuk pengaman sudah terpasang. Iya, sudah. Hei, sudah kok, sudah. Petugas meminta identitas dari sopir dan penumpang. Ada apa lu? Bagus, bagus. Kamu bawa SIM juga kan? Kalian di mana? Tapi alih-alih menunjukkan identitasnya kepada petugas, penumpang itu malah menunjukkan pistolnya. Saat petugas itu berusaha berlindung, pintu terbuka dan baik si penembak maupun sopir langsung melompat keluar. Dan si penembak langsung melarikan diri. Kita tepat di bandara. Ada tembakan peluru. Tidak, tolong diam. Mengenai kaki. Siap, kami akan coba AMA. Mundur saja. Mundur! Itu sopir yang truknya baru saja diambil. Sekarang dia sedang bergegas untuk membantu. Apa itu? Sayang, cium. Ya Tuhan, kamu baik-baik saja? Yes. Ya Tuhan. Saat sopir memasang tourniquet, lebih banyak orang datang ke lokasi. Tidak. Untungnya, ibu dan anak perempuan ini kebetulan sama-sama perawat terdaftar. Halo? Bukan begitu. Ini tidak bagus, saya tidak punya di sini. Saya sudah kencangkan semaksimal mungkin, tapi dia butuh tourniquet lagi. Apakah Anda punya ikat pinggang? Apakah Anda punya ikat pinggang? Pada titik ini, Anda pasti bertanya-tanya, apa yang ada di pikiran sang pengemudi? Dia membelokkan saya ke kanan. Dan ketika polisi ada di belakang saya, dia menyuruh saya untuk kabur. Saya bilang saya tidak akan kabur, bro. Wow, ini jebakan. Keren juga. Mereka memasang tourniquet kedua. Di mana lukanya? Di sini? Di bawah sini. Mereka sedang dalam perjalanan. Tembus sampai ke sisi lain.
Tidak. Sementara putrinya menekan luka, ibunya memantau denyut nadi polisi itu dan terus mengajaknya bicara agar tetap sadar. Hey, Kalian sudah menikah? You married? Belum. Punya pacar? Punya anak? Ya. Iya, berapa banyak? polisi bandara sekarang sudah berada di lokasi. Kamu harus menyalakannya. Iya, kami punya 2. Petugas memasang torniket ketiga. Di mana kamu mau pasangnya? Pasang saja di sini. Ini akan terasa sakit di kakimu. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu ambulans datang. Saya butuh semua orang di sini. Ini adalah seorang polisi negara bagian yang telah ditembak. Jadi Trooper Remillion segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan jika bukan karena orang-orang baik itu, dia mungkin tidak akan selamat. Sekarang, syukurlah dia sedang dalam masa pemulihan dan baru minggu lalu dia dipertemukan kembali dengan 4 pahlawan yang Anda lihat di video itu. Sekarang mengenai pelaku penembakan, setelah dia melarikan diri, dia mencuri sebuah kendaraan, lalu menembak 4 orang, 2 diantaranya tewas, dan kemudian dia tewas dalam baku tembak dengan polisi. Wow, benar-benar gila. Itu memang sulit. Sulit untuk disaksikan. Iya. Dan terutama saat Anda menjelaskan dampaknya, ternyata semuanya malah makin buruk. Iya, kamu tahu. Dan sekali lagi, ada banyak kejadian yang memicu semua ini. Tapi kamu tahu, polisi itu bahkan sekarang tidak tahu. Si pengemudi mungkin berpikir, saya tidak tahu siapa orang ini. Anda sedang berusaha membantu saya. Saya benar-benar bingung. Tapi faktanya, kamu tahu, seberapa besar kemungkinan perawat ada di sana dan staf juga ada di sana? Iya, benar. Staf di sana untuk membantu. Ini adalah malam yang hujan di Royal Oak, Michigan. Dan para petugas ini, mereka sedang berbicara dengan sopir serta seorang penumpang. Tiba-tiba SUV itu melaju pergi. 347 kendaraan itu melaju pergi. Itu melaju ke arah utara di Washington menerobos lampu merah. Kecepatan di 56 dan terus meningkat. Para petugas berhasil menyusul pengemudi itu. Kami akan menilang mereka karena menerobos lampu merah, sekarang berbelok ke sekolah menengah. Kendaraan itu kini masuk ke sekolah menengah pertama dengan melawan arah. Kendaraan masih melaju sekitar 35 mil per jam. Itu menerobos rambu berhenti. Pengemudi keluar dari sekolah 50 sampai 12 per jam. dan sekarang memasuki area perumahan. Langsung menerobos rambu berhenti. Katakan padanya semuanya baik-baik saja. Pintu penumpang terbuka. Mereka terlihat seperti sedang bersiap-siap untuk kabur. Masih kurang dari 1 mil per jam melintasi Lakua. 54 mil per jam. Dia menerobos satu rambu berhenti lagi. Menuju selatan Oak Ridge, dia menuju ke arah itu. Tandanya tertulis jalan buntu. Tapi sepertinya jalan ini menuju ke sebuah plaza perbelanjaan. Dia sedang membawa tong daur ulang sekarang, tepat di depan rumah yang ada di depan saya. Dia menabrakkan Alto. Pengemudi berhenti di dekat bagian perawatan kulit. Mereka sekarang dikepung dengan todongan senjata. Penumpang keluar saat pengemudi memasukkan gigi mundur. Dia maju ke depan. Dan dia memasukkan gigi mundur lagi, menabrak mobil patroli. Mungkin dia baru saja bertabrakan dengan Eric, dia ada di dalam mobil. Sekarang dia sudah kembali masuk ke dalam toko. Dan kemudian menabrak mobil patroli lagi. Dan dia kembali masuk ke dalam toko menuju lorong parfum. Dia berusaha menghindari kami semua. Dia masih mengendarai kendaraannya. Dia mundur lagi. Lalu menabrak konter kosmetik. Apa yang harus kita lakukan? Kita keluar. Kita adalah mobilnya. Dia memasukkan gigi mundur lagi. Sebelum menuju ke kasir. Mereka sedang memasang strip paku itu di depan pintu itu. Seorang petugas dengan cepat mengambil paku penghalang dari mobil patrolinya. Awas! 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 Ayo. Sampai ke pintu. Baik, berhenti di sana. Tidak, keluar! Sekarang mereka sudah membarikade pintu depan dan mengepung sopirnya.
Matikan mobilnya. Apakah pendeta sudah menguasai tokonya? Ya, kita punya banyak waktu. Ambil kuncinya dan ayo ke mobil pickup. Mari kita buka pintu ini. Dengan mobil patroli yang menghalangi pintu. Tunggu. Hati-hati paku. Hati-hati paku di kakimu. Seorang petugas memecahkan kaca. Aku sudah coba tadi, oke? Tunggu. Hei, apa yang terjadi? Sopirnya terus menggeber mesin. Berhenti saja. Mundurkan sedikit saja, karena kita harus membuka pintu ini. Kenapa sekarang aku malah terjebak di dalam? Sedikit aja. Itu tadi kaca yang jatuh dari bingkai pintu. Baiklah. Sekarang, berhenti. Perhatikan rambu Jawa. Petugas itu masuk ke dalam dan memecahkan kaca mobil. Keluar dari situ. Dia bilang padaku untuk tidak melakukan itu padamu. Oke. Dan akhirnya supir itu ditarik keluar dari SUV. Oke, jalan terus. Hati-hati dengan seripaku kalian. Singkirkan seripaku kalian. Katrina Peterson, 26 tahun dari Kenton, Ohio, didakwa melarikan diri, serta 3 tuduhan penyerangan dan perusakan bangunan dan properti pribadi secara jahat. Mereka masih menunggu hasil tes darah untuk melihat apakah mereka akan menjeratnya dengan tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau tidak. Penumpangnya, omong-omong, dia dikenai tilang karena membawa wadah minuman beralkohol yang sudah dibuka. Yah, dia teriak-teriak seolah-olah memang kenapa. Coba pahami, aku bahkan tidak tahu dia teriak-teriak soal apa. Berani sekali kamu. Benar, maksudku bukan begitu ya, tapi kami sedang membicarakan ini. Tapi dari sudut pandang polisi, tidak ada pelatihan yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan hal itu. Tidak sama sekali. Maksudku, tapi yang orang-orang tidak selalu sadari adalah sangat sedikit pelatihan untuk banyak hal yang kami lakukan. Sebagian besar adalah mencari solusi secara spontan, mampu bertindak di bawah tekanan, dan berpikir di bawah tekanan. Dan itulah yang sepertinya tidak selalu disadari orang-orang. Seorang deputi Lewiston County sedang mengejar BMW X5 2020 yang dicuri dari Battle Creek, Michigan. 1344, Surrey Tropical. Saya membawa kamera. Ada 7 penumpang yang berdesakan di dalam kendaraan ini. Mungkin itu sebabnya salah satu dari mereka menjulurkan kepalanya keluar dari BMW yang penuh sesak ini. 17, saya melihat satu orang menjulurkan badan keluar dari jendela belakang. Dia baru saja masuk kembali dan mengambil jalan keluar. Pengemudi mengambil jalan keluar dan berhasil menghilangkan jejak wakil sheriff. Tapi tidak jauh dari sana, beberapa petugas telah menemukan kembali mobil BMW tersebut. Pengemudi mencoba menghilang di jalan buntu ini. Kami menuju nomor 96 arah timur di Jalan East Flatbush. Berhenti di halaman. Lalu berputar balik melewati halaman depan. Pengemudi itu menyelinap melewati mobil sheriff lewat celah sempit. Baru saja menabrak mobil sheriff. Lewati yang lain. Dan satu lagi. Lintasan bersih tanpa kontak. Itu pasti 4x4. Dan sekarang sedang menuju kembali ke jalan raya. Ya. 17.300. Ayo, ke arah barat, ke arah barat. Ke arah barat, pengemudi kembali melaju ke jalan tol. Oke, kita menuju ke barat 1644 13. 206 saya memantau. Saya mengawasi, jelas, ke barat di jalur 1. Yang tampaknya cukup macet. Tapi firasatku bilang, kalau orang ini akan menemukan cara untuk melewati semua kemacetan ini ke barat. Benar. Pengemudi sekarang melaju di bahu jalan. Di bahu jalan sebelah kanan. Membalap kendaraan 17 di jalur kuning. Ia berada sekitar 6 mobil di jalur sini, dari kerucut di lingkungannya. Dia memaksa masuk kembali ke jalan tol. Dan kemudian mencoba memaksa masuk di antara 2 mobil. Tidak, dia baru saja menabrak bagian belakang sebuah kendaraan, Edge hitam. Bahasanya sangat rekursif. Di bahu kanan, kita akan terus lanjut, masih di telepon. Seseorang di dalam mobil melemparkan sebuah pistol. Bro, lorry. Keluar. Ya, Pak. Kami akan membantu Anda untuk bebas. Halo, ini adalah... Lalu lintas. Lalu lintas. Di depan, kami akan... Arus lagi,
Lagi-lagi BMW itu menyelip di antara dua mobil. Lalu menyelip melewati truk besar itu. Menuju barat di jalan yang tersebar. Dan kemudian menyerempet sebuah truk. Pengemudi mulai berusaha menuju ke pintu keluar. Saya sedang berbicara dengan Ingham sekarang. Mereka sedang mencoba memperbaiki untukmu. Mereka bilang kendaraan ini terlibat di jalan keluar. Sekarang dia berkendara di luar jalan. Ada gundukan di bahu jalan. Ada banyak ruang. Berusaha kembali ke jalan tol. Dan kembali ke jalan. Mereka sudah kembali ke jalan tol. Tersangka sekarang melaju hampir 130 mil per jam. Kami berada di Jalan Cedar 1706. Dia keluar dari jalan tol, melambat hingga hanya 100 mil per jam. Di depan ada kemacetan lagi. Sopir itu mencoba sekali lagi untuk menerobos celah, lalu menabrak. Masuk ke joli dan menabrak tanah. Seorang petugas mencoba mengejar salah satu tersangka yang melarikan diri. Tiarap, sekarang juga. Tapi dia berhasil melarikan diri. Kamu baik-baik saja, sayang? Untungnya, sepertinya tidak ada korban di mobil lain yang terluka parah. 35, saya sudah mengamankan 1 orang. Tapi untuk tersangka ini, ya, Tapi mereka mengambil ponsel saya. Tapi mereka tidak mau mengembalikan ponsel saya. Saya sudah minta sebelumnya untuk mengembalikan ponsel saya. sepertinya itu adalah hal yang paling tidak dia khawatirkan. Gunakan dadamu, duduklah. Ambil ponselku, bro. Ponselku baik-baik saja. Sekarang aku tidak khawatir tentang itu. Akhirnya, 5 dari 7 orang di dalam mobil itu ditangkap. Senjata yang dibuang dari mobil itu kemudian ditemukan. Begitu juga beberapa magasin berkapasitas besar yang juga ada di dalam kendaraan itu. Aduh, baiklah. 2 polisi negara bagian Michigan sedang merespons panggilan darurat untuk bantuan. Rupanya, seorang tersangka dalam kasus KDRT sedang melawan saat ditangkap dan sekarang berkelahi dengan seorang polisi. Itu truknya di sana. Bersama-sama, ketiga polisi itu berhasil memborgol tersangka. Aku merasa sakit. Damn. Dan jika kamu melihat dengan saksama, tampaknya tersangka meninggalkan bekas yang cukup jelas. Aku akan langsung merobek celananya, dasar brengsek. Ya, aku sudah dengar dari tadi. Seorang polisi menempatkan tersangka yang diborgol ke dalam mobil patroli. Kamu sudah diborgol. Hah? Dan dia berhati-hati memastikan kunci sabuk pengamannya terpasang dengan kuat. Tapi yang tidak disadari para polisi adalah bahwa tersangka entah bagaimana berhasil melepaskan diri dari borgolnya. Sekarang dia bebas menggunakan kedua tangannya. Dia dengan cepat membersihkan dirinya dengan hand sanitizer, lalu menyempatkan diri untuk mengejek para polisi. Tangkap aku! Radio lagi di gesperku. Dia mencoba membuat dirinya lebih nyaman, tapi selama sabuk pengaman itu terkunci, tak banyak yang bisa dia lakukan. Sebenarnya, ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia meraih dan mengambil satu set kunci dari konsol tengah. Dan begitu saja, sabuk pengamannya sekarang sudah terbuka. Dia bangkit dari kursinya. Dia bergeser ke kursi pengemudi. Dan langsung kabur. Ini adalah kamera dashboard dari mobil patroli yang dicuri. Dengan tersangka sekarang berada di balik kemudi. 4:15 kami sedang mengejar sebuah mobil patroli. Dia sekarang sedang menuju langsung ke arah seorang polisi. Dia mengitari mobil patroli, menerobos rambu stop, dan sekarang berada di jalan utama. Kami berada di utara. Kamu tidak membayangkannya kan? Ya? Mobil patroli curian ini sekarang melaju lebih dari 100 mil per jam dan hampir kehilangan kendali. Ada senjata api di dalam kendaraan. Kami akan menjadi yang kedua, saya rasa, unit New Ego yang utama. Petugas mengatakan ini jalan buntu, jadi kami melintasi green di jalan ke-100. Ini jalan tanah. Tersangka punya 2 pilihan, berbalik arah atau menerobos gerbang logam ini. Dia sekarang sedang melewati hutan lebat ini. Di belakangnya, para polisi negara bagian terus membuntutinya. Dan di depannya, tersembunyi di bawah semak-semak ini, ada sebuah jembatan semen. Dia keluar dari mobil patroli curian itu dan mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki. Dan langsung ditangkap.
Berdiri. Aku tidak akan menyerahkan kuncinya. Aku tidak akan menyerah. Dia ditangkap dan dibawa, sebenarnya lebih seperti digendong, ke mobil patroli yang sudah menunggu. Apa? Kami membantu pasukan lain di depan. Tahu-tahu, dia sudah di kursi pengemudi dan melarikan diri. Courtney Morey, 36 tahun, dijatuhi hukuman pada bulan Februari berupa 1 hingga 3 tahun masa percobaan serta 1 tahun kerja sosial. Dan kini ia mengajukan banding atas putusan itu. Kami mendapat masa percobaan. Itu saja. Untuk itu? Ya. Kurasa itu untuk malam yang lain.